Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Rasul Usmani dan Rasul Musab, sebelum kami menyampaikan materi, kami berikan batasan untuk UASnya sejak sekarang, karena sekarang sudah pertemuan ke-13, jadi 3 pekan lagi kita mulai UAS. Dan mulai sejak sekarang kami harap teman-teman mulai mencari buku surat Yasin ataupun kutipan kitab yang terdapat ayat Al-Quran ataupun juz amma yang belum ada tas musabnya, dan itu nanti sejak sekarang mulai dicari. Harapannya minggu depan kita tetap ada presentasi, akan tapi bagi teman-teman yang sudah menemukan buku, harap difotokan bukunya. Jadi untuk tugas UAS besok saya sampaikan sekarang, yakni kita langsung praktik tasih mushaf, membetulkan mushaf atau tulisan ayat Al-Quran yang ada dalam kitab ataupun dalam surat Yasin yang belum ada tasihnya, atau juz amma yang belum ada tanda tasihnya. Jadi kita langsung menerapkan ilmu yang kita dapat, ilmu kemarin Rasul Usmani dan juga ilmu tasih mushaf. Lalu bagaimana pekan depan? Pekan depan kita tetap ada presentasi makalah, akan tapi sifatnya ialah kita nanti selain kita presentasi makalah besok, kami harap teman-teman bisa memfotokan bukunya atau kitabnya ataupun Al-Qurannya yang belum ada tasih mushafnya, maaf. Jadi yang kami cari bukan Al-Quran 30 juz, tapi juz amma ataupun surat Yasin yang belum ada tasih mushafnya, atau kitab-kitab kuning yang kitab itu terdapat banyak ayat Al-Quran. Contohnya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran, lalu kitab-kitab tentang I'jazul Quran yang tulisannya belum memakai Rasul Usmani Usman Toha. Jadi ingat, kitab-kitab yang tulisannya tidak memakai Rasul Usmani Usman Toha. Kemarin saya dibahas Rasul Usmani yang ditulis oleh Usman Toha tersebut, itu sudah ada sekarang modelnya copy paste, jadi pasti benarnya. Jadi kami cari yang tidak seperti itu. Kami dulu ketika mata kuliah ini diajarkan pada tahun 2016, kebetulan yang mengajarnya Dr. Mahmudah, saya mencari kitab At-Tibyan tapi cetakan sebelum tahun 2000-an, jadi cetakan lama. Hari ini kami akan berikan sedikit materi, dan teman-teman jika pun hari ini ada yang sudah menemukan kitab ataupun lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran yang bisa ditasih, bisa difotokan mulai sekarang, ataupun besok kalau nemu difotokan dulu, nanti saya akses terlebih dahulu. Hari ini untuk batasan kitabnya, untuk yang ditasih yakni minimal 10 halaman. 10 halaman tersebut ada ayat Qurannya, mungkin hampir setiap halaman ada ayat Qurannya. Contoh kitab Ihya Ulumuddin tapi cetakan lama, bukan cetakan sekarang. Kalau kitab cetakan sekarang mayoritas sudah memakai komputerisasi, sehingga Qurannya diambil dari Quran in Word, dan itu pasti benarnya insya Allah, sehingga kemungkinan kesalahan 0 kemungkinan. Jadi kita cari Quran yang ataupun kitab yang belum ada komputerisasinya. Kalau untuk juz amma, maka menelitinya ialah 1/4 juz, 1/4 juz, atau kalau teman-teman biasa baca Quran pojok, 5 pojok. Kalau surat Yasin, maka surat Yasin penuh. Kalian bisa cari, dan harapannya semua mencari dengan beda-beda kitab. Jikapun satu kitab, maka halamannya berbeda. Karena apa? Ilmu ini lebih ilmu keterapan. Jadi teman-teman nanti bisa langsung merasakan bagaimana mentasih mushaf, karena nanti setelah teman-teman ini sudah selesai, kesempatan untuk menjadi quality control atau menjadi pentasih itu sangat terbuka lebar. Di Kudus ada percetakan Menara, ada percetakan Buya Barokah, di Semarang ada Doha Putra, dan masih banyak percetakan lainnya. Itu biasanya membutuhkan quality control. Dan ada lagi pentasih mushaf Jakarta, itu pun juga biasanya diambil dari orang-orang tafsir hadis. Hari ini secara materi saya hanya akan memberikan pemantik, yakni pembahasan tentang mushaf standar Indonesia. Dalam kaitannya ini, kebetulan kami di rumah punya sebuah buku. Ini
Sejarah Penulisan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Buku ini kami dapatkan ketika kebetulan kami pernah acara rapat di Pusat Lajnah Tasihih, yakni di TMI Jakarta, bersama Wakil Rektor YIN, yakni Dr. Haji Muhammad Ihsan, yang mana rapat itu membahas tentang kunjungan dari Ketua Lajnah Tasihih Mushaf untuk Kudus dan juga sekretarisnya ini Haji Hasin Sakho Muhammad dan Dr. Haji Mukhlis Hanafi selaku ketua. Jika kami kebetulan ikut rapat di sana bersama para anggota Lajnah Tasihih Mushaf Pusat, dan itu rapatnya ialah membahas seputar persiapan acara di Kudus. Alhamdulillah di Kudus acara berjalan lancar, dan acaranya alhamdulillah dihadiri oleh Pak Menteri dan Pak Kapus Litbang dan juga Ketua dan Sekretaris Lajnah Tasihih Mushaf. Secara umum saya memberikan sedikit mantik bahwa Quran yang ada di Indonesia sekarang ini secara pembagiannya ada 3 yang mendapat tasih dari Kementerian Agama. Yang pertama ini Quran Standar Bahriyah atau Quran Menara. Yang kedua ialah Quran Rasm Usmani yang sudah teman-teman biasa baca. Yang ketiga ialah Quran Braille. Untuk Quran Standar Indonesia itu mayoritas mendapat Imam Abu Dawud. Mereka sudah pernah saya share kitabnya. Dan juga untuk sejarahnya pada tahun 1957 kalau tidak salah, itu sudah ada timnya yang ditunjuk oleh Menteri Agama, di antara anggotanya Haji Arwani Amin. Lalu ketika tahun 70-an baru ada tim resmi dari kementerian yang membahas dan menjadi sebuah Lajnah Tasihih Mushaf. Ini sebagai pemantik, nanti silakan bisa disampaikan teman-teman batasan kaidahnya dan lainnya. Untuk selanjutnya kami harap teman bisa presentasi dengan baik. Nanti kita lanjut diskusi. Dari kami sedikit mantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.